Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Universitas Siber Asia. Yang terhormat Bapak Abdurrahman SEMAK selaku dosen Manajemen Keuangan 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Asnur. Izin mempresentasikan terkait capital budgeting pada perusahaan. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengeluaran dana yang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun, yang disebut juga capital expenditure. Pengeluaran ini mencakup investasi dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, serta pembiayaan proyek jangka panjang seperti periklanan, penelitian, dan pengembangan. Capital budgeting dapat diartikan pula sebagai keputusan investasi jangka panjang yang membutuhkan evaluasi, seleksi, dan pengujian secara cermat karena melibatkan pengeluaran modal dalam jumlah yang besar. Tujuan capital budgeting. Perusahaan yang menerapkan capital budgeting terlebih dahulu harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari adanya capital budgeting. Karena tujuan dari capital budgeting merupakan cara untuk mengevaluasi layak atau tidaknya suatu usulan rencana proyek. Jika kita lihat dari para ahli, maka kita dapat melihat secara garis besar dalam menentukan tujuan dari capital budgeting. Proses capital budgeting. Yang pertama, identifikasi proyek. Tahap pertama adalah mengidentifikasi proyek atau investasi potensial. Ini bisa berupa proyek untuk meningkatkan kapasitas produksi, menggantikan peralatan usang, atau memulai lini produk baru. Kedua, evaluasi dan analisis setelah proyek diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kelayakan proyek tersebut. Ketiga, metode penilaian proyek. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Keempat, pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Organisasi akan memutuskan apakah proyek tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Keputusan ini biasanya melibatkan manajemen senior atau dewan direksi. Kelima, implementasi dan pemantauan jika proyek disetujui. Langkah selanjutnya adalah implementasi. Selama pelaksanaan, organisasi harus memantau kinerja proyek atau memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan perencanaan awal. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan. Arus kas. Sebuah rencana investasi akan dievaluasi berdasarkan aliran kas, atau disebut juga cash flow, yang dihasilkan oleh proyek yang akan melakukan investasi. Setiap usulan pengeluaran modal atau capital expenditure selalu mengandung dua macam aliran kas. Modal yang diinvestasikan maupun yang diperoleh kembali ditetapkan melalui aliran kas yang dapat ditelusuri secara langsung dengan investasi. Jumlah aliran kas maupun waktu yang diperlukan dalam aliran kas harus diestimasikan secara tepat ketika keputusan investasi tersebut dibuat. Penentuan atau estimasi besarnya cash flow setiap tahunnya merupakan titik permulaan untuk menilai profitabilitas usulan investasi. Metode dalam capital budgeting ada 5, yaitu yang pertama metode average rate of return, disebut juga ARR. Kedua, metode payback period, PP payback. Ketiga, metode net present value atau disebut juga NPV. Keempat, metode benefit cost ratio, BC ratio benefit. Kelima, benefit internal rate of return yang disebut juga IRR.
Penerapan capital budgeting perusahaan. Penerapan capital budgeting di perusahaan dimulai dengan identifikasi proyek investasi potensial, seperti pembelian aset baru, ekspansi fasilitas, atau pengembangan produk. Setelah proyek dipilih, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data terkait proyeksi arus kas yang diharapkan dihasilkan oleh proyek tersebut. Proyek ini mencakup estimasi pendapatan, biaya operasional, dan pengeluaran investasi awal. Selanjutnya, perusahaan akan menggunakan metode analisis keuangan seperti NPV, IRR, atau payback period untuk mengevaluasi kelayakan proyek. Nah, setelah evaluasi finansial dilakukan, perusahaan akan membuat keputusan apakah proyek investasi layak dijalankan atau tidak. Jika hasil analisis NPV yang tinggi atau IRR yang lebih besar dari tingkat pengembalian yang diinginkan, proyek akan dilanjutkan. Selanjutnya, manajemen perusahaan memonitor pelaksanaan proyek dan mengevaluasi kinerjanya secara berkala untuk memastikan bahwa arus kas yang dihasilkan sesuai dan menunjukkan bahwa proyek tersebut memberikan nilai tambah yang positif, seperti proyeksi awal. Penerapan capital budgeting juga mencakup penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar atau faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi hasil proyek. Dengan pendekatan yang sistematis dan evaluasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat memaksimalkan pengembalian dari investasi jangka panjang dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, sekian dari pembawaan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.